Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi kita belajar matematika wajib tentang transformasi geometri. Tapi di video kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau yang disebut sebagai perputaran. Nah, ini adalah transformasi geometri yang ketiga. Caranya agak panjang karena akan berhubungan dengan sin dan cos. Jadi mohon disimak baik-baik dan selamat menyaksikan. Kita ke pengertiannya dulu. Rotasi adalah pemetaan suatu titik atau benda dengan cara memutarnya dari suatu pusat tertentu dengan jarak tertentu. Jadi ingat, ini adalah perputaran. Jadi kita seperti memutar titik atau memutar garis atau memutar suatu bidang. Nah, contoh di sini ada dua jenis rotasi. Yang pertama ada rotasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi di sini ada titik A dengan koordinat x, y. Dia akan dirotasikan atau diputar terhadap titik 0,0 sejauh theta. Nah, ketika titik A ini akan diputar sejauh berapa derajat theta, nah dia diputar seret, nah akan menghasilkan titik bayangan yang baru yaitu A aksen dengan koordinat x aksen dan y aksen. Nah yang kedua adalah rotasi terhadap titik pusat A, B. Jadi ada titik P, x, y dirotasikan terhadap titik pusat A, B sejauh alfa. Nah ini diputar nih dia sejauh alfa, menghasilkan titik bayangan P dengan koordinat x aksen dan y aksen. Nah ini adalah konsep dari rotasi. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0 bisa kita tulis dengan rumus x aksen y aksen sama dengan cos alfa di negatif sin alfa, cos alfa, sin alfa dikali x dan y. Nah ini kalian bisa ngapalin dengan cara gini. Cos min sin, cos sin. Muternya ke arah kanan. Cos min sin, cos sin. Nah ngapalinnya gitu. Untuk contoh yang pertama, sebuah titik A 2,4 dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 60 derajat. Tentukan titik A aksen atau tentukan titik bayangan si A. Nah ini jelas-jelas dikatakan kalau ada titik A dengan posisi 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4 dirotasikan terhadap pusat 0,0 berarti pusat 0,0 yang akan kita gunakan rumusnya adalah ini. Sebesar 60 derajat berarti 60 derajat ini adalah si alfa. Jadi tinggal kita input ke rumusnya. Tapi sebelum diinput kita buat dulu pemetaannya. Dan yang harus kalian hafalkan adalah tabel ini. Kalian cukup hafalkan yang sin dan cos saja. Sin 0, sin 30, dan cos 30, sin dan cos 45, sin dan cos 60, sin dan cos 90, sin dan cos 180, sin dan cos 170, dan sin dan cos 360. Ini harus kalian hafalkan sinnya saja, tannya tidak usah. Oke. Soal ini kita buat ke pemetaannya dulu menjadi seperti ini. Titik A 2,4 dirotasikan terhadap titik O atau titik pusat sebesar 60 derajat menghasilkan bayangan berapa? Oke, karena terhadap titik pusat kita masukkan rumusnya. Lalu kita input semuanya. Alfanya menjadi 60 derajat, jadi cos 60 derajat, min sin 60 derajat, cos 60 derajat, sin 60 derajat. X-nya 2, Y-nya 4. Oke. Kalau sudah, kita lihat di tabel ini cos 60 berapa nilainya dan sin 60 berapa nilainya. Cos 60 nilainya setengah, sin 60 nilainya setengah akar 3. Maka cos 60 derajat setengah, sin 60 derajat setengah akar 3. Negatif sin 60 derajat adalah negatif setengah akar 3. Cos 60 derajat adalah setengah. Lalu ini biasa 2,4. Lalu kalau sudah, ini perkalian matriks lagi. Jadi kalian ingat perkalian matriks ya. Yang pertama adalah setengah dikali 2 ditambah negatif setengah akar 3 dikali 4.
Lalu yang kedua, setengah akar 3 dikali 2 ditambah setengah dikali 4. Jadi seperti ini. Ini jangan lupa ya, namanya perkalian matriks. Kalau kalian lupa silahkan lihat video sebelumnya. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung deh. Setengah kali 2, 1. Ditambah negatif setengah akar 3 kali 4 adalah negatif 2 akar 3. Lalu yang bawah setengah akar 3 dikali 2 adalah akar 3. Ditambah setengah kali 4 adalah 2. Kalau kalian lihat, 1 ditambah negatif 2 akar 3 kan jadinya ini negatif. Jadi 1 dikurangi 2 akar 3. Bisa ditambah nggak? Tentu nggak bisa, karena 1 ini tidak punya akar, tapi yang lain punya akar. Yang bawah bagaimana? Juga sama, tidak bisa dihitung, karena ini bentuknya akar, yang ini tidak ada akarnya. Berarti, karena atas dan bawah tidak bisa dihitung, maka sudah selesai kita mencari bayangannya. Jadi, x-aksennya adalah 1 dikurangi 2 akar 3, dan Y aksennya adalah akar 3 ditambah 2. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik C negatif 4,3 yang dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Oke, di sini bedanya adalah diputarnya searah jarum jam. Searah jarum jam itu kan berarti arahnya ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu dalam sudut trigonometri dia bernilai negatif. Oke? Pertama kita buat dulu pemetaannya. Titik C negatif 4,3 dirotasikan terhadap O atau titik pusat 0,0 searah jarum jam. Ingat, searah jarum jam berarti dia bernilai negatif. Negatif 180 derajat menghasilkan bayangan berapa? Oke, ini adalah yang perlu kalian ingat. Kalau ada searah jarum jam kan tadi sudutnya bernilai negatif ya. Kalau sin negatif alfa, dia itu nilainya sama juga kayak negatif sin alfa. Nah, kalau cos negatif alfa, dia tuh nilainya sama juga seperti cos alfa, jadi negatifnya hilang. Oke? Dan ini tabel yang harus kalian hafalkan sebagai acuan. Kita langsung input ke rumus. Dari pemetaan ini bisa kita ketahui kalau X-nya negatif 4, Y-nya 3, dan alfanya negatif 180 derajat. Nah, kita input. Nah, ini alfanya negatif 180 derajat semua, X-nya negatif 4, dan Y-nya 3. Kalau sudah, yang tadinya cos bernilai negatif 180 derajat, dia berubah menjadi cos 180 derajat sesuai dengan arahan ini. Lalu yang tadinya sin negatif 180 derajat, negatifnya jadi pindah keluar menjadi negatif sin 180 derajat. Jadi seperti ini. Tapi kalau yang ini karena sinnya bernilai negatif, maka negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dan yang lain seperti biasa, negatif 4 sama 3. Kalau sudah kita lihat cos 180 berapa sih hasilnya? Cos 180 negatif 1. Lalu sin 180 derajat 0. Maka cos 180 derajat negatif 1, sin 180 derajat 0, negatif sin 180 derajat 0, cos 180 derajat negatif 1. Nah, kalau sudah kita kaliin deh. Negatif 1 dikali negatif 4 ditambah 0 kali 3. Lalu 0 dikali negatif 4 ditambah negatif 1 dikali 3. Kalau sudah kalian kali, nah tinggal kita hitung. Negatif 1 dikali negatif 4, 4. Ditambah 0 dikali 3, 0. Jadi 4 ditambah 0. 0 dikali negatif 4, 0. Ditambah negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, ini hasilnya adalah 4 tambah 0, 4, 0 dikurangi 3, negatif 3. Maka X aksennya adalah 4 dan Y aksennya adalah negatif 3. Jadi, bayangan yang terbentuk adalah 4, negatif 3. Paham ya?
Sekarang yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B. Rumusnya sama seperti rotasi terhadap titik pusat 0,0, hanya bedanya saja di bagian X aksen Y aksennya dikurangi A dan B, dan di bagian X dan Y-nya dikurangi A sama B. Jadi bentuknya sama, hanya ada tambahan dikurangi A dan dikurangi B, atau yang artinya dikurangi terhadap titik pusatnya. Contoh, sebuah titik A 3,4 dirotasikan terhadap pusat 2,-3 sebesar 90 derajat. Tentukan bayangan titik A-nya. Nah, kita buat pemetaannya dulu. A-nya 3,4 dirotasikan terhadap pusat 2,-3 sebesar 90 derajat menghasilkan bayangan di koordinat berapa? Oke, berarti di sini X-nya 3, Y-nya 4, A-nya 2, B-nya -3, alfanya 90 derajat. Kita input ke rumus. A-nya 2, B-nya -3, alfanya 90 derajat, X-nya 3, Y-nya 4, A-nya 2, B-nya -3. Nah, kalau sudah yang seperti ini, kita ganti dulu tandanya menjadi X dikurangi 2, yang bawahnya Y aksen ditambah 3. Cos 90 derajat berdasarkan tabel tadi hasilnya 0, dan sin 90 derajat berdasarkan tabel tadi hasilnya 1. Jadi cos 90 derajat 0, sin 90 derajat 1, negatif sin 90 derajat adalah negatif 1, cos 90 derajat adalah 0. 3 dikurangi 2, 1, 4 ditambah 3, hasilnya 7. Nah, kalau sudah yang sebelah kanan kita kalikan dulu. 0 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 7. Lalu 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 7. Jadi seperti ini. Dan kita hasilkan dulu yang di sebelah kanan. 0 dikali 1, 0, ditambah negatif 1 kali 7, negatif 7. Jadi 0 dikurang negatif 7 adalah negatif 7. 1 dikali 1, 1, ditambah 0 kali 7, 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Oke, kalau sudah, berapa sih X aksen dan Y aksennya? Ini kita balik lagi ke kesamaan matriks. Jadi yang atas sama dengan yang bawah. X aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Berarti negatif 2-nya kita pindah karena kita mau mendapatkan X aksen. Menjadi X aksen sama dengan negatif 7 ditambah 2. X aksen sama dengan negatif 7 tambah 2 hasilnya negatif 5. Lalu kita ke yang Y aksen. Berarti Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Berarti karena kita mau dapat Y aksen, 3-nya kita pindah menjadi Y aksen sama dengan 1 dikurangi 3. Hasilnya negatif 2. Maka bayangan titik A adalah negatif 5, negatif 2. Gampang ya? Oke. Contoh yang terakhir. Nah, ini contoh yang terakhir agak panjang karena dia bayangan garis bukan bayangan titik. Tapi langkahnya sama. Jadi mohon konsentrasi, jangan di-skip agar kalian paham langkah demi langkahnya. Ada soal bayangan garis Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 yang dirotasikan terhadap titik pusat 1, negatif 2 sebesar 90 derajat adalah. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Karena terhadap titik pusat, maka rumusnya seperti ini. Oke. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, alfanya adalah 90 derajat. Karena tidak ada keterangan searah jarum jam, berarti dia sudutnya bernilai positif. Maka kita input ke dalam rumus menjadi seperti ini. A-nya 1, B-nya negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. Alfanya 90 derajat semua. A-nya negatif 1, B-nya negatif 2, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kalau sudah, ingat cos 90 derajat hasilnya 0, negatif 90 derajat hasilnya 1. Oke, kalau sudah, ini kita kalikan matriks seperti biasa.
Jadi 0 dikali X dikurangi 1 ditambah negatif 1 dikali Y tambah 2. Lalu yang bawah 1 dikali X dikurangi 1 ditambah 0 dikali Y ditambah 2. Jadi seperti ini. 0 dikali X dikurangi 1 ditambah negatif 1 dikali Y plus 2. Yang bawah 1 dikali X dikurangi 1 ditambah 0 dikali Y tambah 2. Oke, 0 dikali X dikurangi 1 ya 0. Berarti hasilnya tinggal yang belakang. Negatif 1 dikali Y plus 2. Negatif kali Y, negatif Y. Negatif 1 dikali plus 2 jadi negatif 2. Lalu yang bawah 1 dikali X dikurangi 1 kan hasilnya tetap X dikurangi 1. Ditambah 0 dikali ini kan hasilnya 0. Berarti sisa yang depannya aja. Maka tetap X dikurangi 1. Nah kalau sudah kita balik lagi deh ke persamaan matriks. X aksen dikurangi 1 sama dengan negatif Y dikurangi 2. Nah karena garisnya adalah bentuknya X dan Y, berarti kita mau mencari nilai Y ini. Maka semuanya pindah ke X aksen. Jadi X aksen dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan negatif Y. Lalu kita hitung X aksen tambah 1, negatif 1 tambah 2 tambah 1 ya, plus 1 sama dengan negatif Y. Karena adanya positif Y, berarti negatifnya kita hilangkan dengan cara semua ruas dikalikan negatif 1 menjadi negatif X aksen dikurangi 1 sama dengan Y. Nah ini Y-nya kita udah dapet nih. Nah yang kedua kita yang bawah. Berarti Y aksen tambah 2 sama dengan X dikurangi 1. Karena adanya X aja, nggak ada aksennya, berarti semuanya kita pindahkan ke Y aksen. Menjadi Y aksen tambah 2, negatif 1 pindah jadi positif 1 sama dengan X. 2 tambah 1, 3, berarti Y aksen tambah 3 sama dengan X. Nah, X-nya kita juga udah punya nih. Y-nya udah punya, X-nya udah punya, maka kita inputlah si X dan Y ini ke persamaan garis yang pertama. Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Tadi Y-nya apa? Y-nya adalah negatif X aksen dikurangi 1. Oke? Lalu X-nya apa? X-nya adalah Y aksen ditambah 3. Maka kita ganti menjadi seperti ini. Jangan lupa kuadratnya. Oke? Yang sebelah kiri tetap karena tidak bisa dihitung apa-apa, dan kita ngitung yang sebelah kanan yaitu Y aksen tambah 3-nya kita kuadratkan menjadi Y aksen kuadrat ditambah 6Y aksen tambah 9. Kalau mau cara cepatnya seperti ini. Y aksen dikuadratkan. Jadi Y aksen kuadrat. Lalu 2 dikali Y aksen dikali plus 3. 2 kali Y aksen kan 2Y aksen. 2Y aksen dikali plus 3 berarti plus 6Y aksen. Lalu yang ketiga, yang belakang dikuadratkan. Berarti plus 3 dikuadratkan plus 9. Caranya seperti itu. Ditambah 1. Oke. Kita pindahkan negatif 1 ke ruas kanan. Biar X-nya sendiri dan dia bergabung dengan Y kuadrat dan Y. Menjadi negatif X aksen sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 6Y aksen tambah 9 tambah 1. Nah ini min 1-nya kita pindahkan jadi plus 1. Kalau sudah ini kita hitung 9 tambah 1 tambah 1 adalah 11. Berarti negatif X aksen sama dengan Y aksen kuadrat tambah 6Y aksen tambah 11. Kalau kita perhatikan sudah tidak ada bisa yang dihitung lagi ya kan? Karena sudah tidak ada yang bisa, maka aksennya kita hilangkan dan negatif X-nya kita hilangkan. Ini aksennya kita hilangkan dulu dan negatifnya kita hilangkan semua dikalikan negatif 1 menjadi X sama dengan negatif Y aksen plus jadi negatif Y plus jadi negatif 11. Maka bayangan dari garis ini adalah X sama dengan negatif Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 11. Gimana? Cukup mudah ya? Oke, sekian video dari Ibu. Silakan yang belum paham boleh kalian ulang agar lebih paham lagi, dan
Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom diskusi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya dari video ini Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.